Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, setelah kita membahas prakata atau takdim dari buku Harta Haram tersebut, sekarang kita mulai bab selanjutnya. Dalam urutan buku sengaja yang saya buat adalah pertama bab tentang kezaliman dan aplikasinya. Kemudian baru bab tentang qarar, kemudian baru bab tentang riba. Padahal seharusnya saya mendahulukan bab tentang riba, karena riba adalah dosa besar yang banyak dilanggar oleh manusia pada hari ini, baik secara individu, bermasyarakat maupun bernegara. Hampir semuanya terlibat dalam dosa besar ini, yaitu melakukan riba. Khawatir permasalahan yang sangat penting ini, kalau kita bahas di akhir-akhir pertemuan, khawatir tidak sempat cukup waktu yang memadai untuk membahasnya, maka saya pindahkan pembahasannya ke bagian depan. Jadi sekarang kita bahas tentang permasalahan riba. Ada ikhwan yang tolong baca. Riba ya. Bab keempat, Ya. riba harta haram. Ya. 4.1 Definisi riba. Riba di dalam bahasa Arab berarti bertambah. Maka segala sesuatu yang bertambah dinamakan riba. Menurut istilah, riba berarti menambahkan beban kepada pihak yang berhutang. Dikenal dengan riba dain, atau menambahkan takaran saat melakukan tukar-menukar. 6 komoditi, emas, perak, gandum, syair, kurma, dan garam, dengan jenis yang sama atau tukar-menukar emas dengan perak dan makanan dengan cara tidak tunai, dikenal dengan riba ba'i. Faham ini? Kawan sekalian, riba di dalam bahasa Arab berarti bertambah. Ya. Dan dinamakan dengan riba, tujuan orang ingin menambah harta. Ketika dia memberikan pinjaman 1 juta, kemudian dia mensyaratkan kepada yang minjam agar dibayar berlebih, ditambah menjadi 1.050.000 setelah dipakainya sebulan uangnya. Maka bertambah uangnya berapa? 50.000. Kata Allah, memang tujuan Anda bertambah, tetapi Allah hapuskan dan hancurkan, tidak bertambah. Sehingga Allah mengatakan, yamhaqullahu riba. Allah hancurkan riba, Allah habisi riba. Jadi tujuan Anda untuk bertambah dihabiskan oleh Allah dan tidak bertambah. Wa yurbis sadaqat. Dari kata yang sama Allah mengatakan wa yurbi. Allah ribakan, Allah tambahkan. Kan riba tadi bertambah. Allah tambahkan harta yang disedekahkan. Anda punya uang 1 juta rupiah. Lalu Anda sedekahkan kepada kerabat yang miskin, atau teman yang miskin, atau tetangga yang membutuhkan. Anda sedekahkan kepada beliau 100.000. Sekarang berapa tinggal uang Anda? 900. Bertambah atau berkurang? Berkurang. Kata Allah, tidak, ini yang bertambah, kata Allah. Wa yurbis sadaqat. Allah tambahkan. Allah ribakan yang sedekah. Ini yang betul Allah tambahkan. Kacamata Anda, dengan melakukan riba, uang Anda bertambah. Kata Allah, tidak. Yang dengan riba Allah habiskan, Allah hancurkan. Kacamata Anda, dengan bersedekah uang Anda berkurang. Kata Allah, tidak. Dengan bersedekah uang Anda bertambah. Sudut pandang siapa yang benar? Pasti Allah.
Ustaz, bagaimana cara memahami Ustaz? Pahami dengan baik, lihat kenyataan, lihat orang-orang. Orang yang berbuat riba, hancur hidupnya. Saya nggak tahu, barusan saya di WA tentang kisah sejarah hidup, kisah nyata seorang keluarga yang berjudul Riba Menghancurkan Keluarga, Kebahagiaan Keluarga Kami. Masya Allah, belum selesai saya baca, antum sudah panggil saya ceramah di sini. Demi Allah, ini sebuah kebenaran kenyataan. Karena Allah yang berjanji ini ya akhi. Allah yang akan menghancurkan. Salah seorang di Saudi Arabia waktu itu ada salah seorang syekh bercerita tentang keluarga baru. Ketika mereka membangun rumah dengan penuh cinta kasih dan di bawah kasih sayang dan kejujuran Allah, mereka merasakan kebahagiaan. Akan tetapi kebutuhan hidup dan gaya hidup kebanyakan manusia ingin punya rumah, ingin punya kendaraan dan tidak mampu. Walhasil mereka mengajukan pinjaman riba. Ya. Sampai akhirnya kata istrinya, gaji suaminya selalu kurang untuk menutupi hutang ribanya. Sampai semuanya terjual habis dan istrinya tetap menuntut agar ada aset untuk menghidupi mereka. Suaminya malah marah dan akhirnya suaminya menceraikannya. Dan diingatkan kaum muslimin agar tidak merasakan kesengsaraan yang pernah dia rasakan. Ini yang riba itu. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan. Apa hakikat riba tersebut? Riba itu ada dua macam, tidak bisa kita definisikan melainkan dengan menggabungkan dua definisi tersebut. Riba itu ada dua macam. Pertama riba dain, kemudian riba al-bai'. Riba dain, riba karena akad hutang piutang. Riba bai', pertambahan karena ada jual beli. Pertambahan karena ada jual beli. Menambahkan beban hutang, saya memberikan kepada Anda pinjaman 1 juta. Berarti hutang Anda kepada saya berapa? 1 juta. Kalau saya tambahkan beban dari awal, saya katakan kamu harus bayar 1 juta berlebih. Dengan berbagai alasan, nanti akan kita lihat alasan orang-orang yang membenarkan pertambahan ini. Dan ini teori bukan teori murahan. Teori yang dibuat oleh para ekonom dunia dari masa ke masa. Tujuan mereka ingin melegitimasi riba. Maka mereka buat teori untuk menghalalkan riba tersebut. Dikatakan saya berikan 1 juta, nanti berikan 1.100.000 ya ketika dibayar. Bagi yang meminjam setuju. Karena dia akan menggunakannya bisa jadi untuk bisnis dan lain-lain, bisa jadi keuntungan jauh lebih besar dari itu. Ya. Sehingga dia setuju dan ini namanya riba dain. Riba akibat hutang. Tapi siapa yang menjamin bahwa dia bisa mengembalikan setelah dikatakan tadi ketika kamu kembalikan 2 bulan, kembalikan 1.100.000 ya. Siapa yang menjamin dia kembalikan 2 bulan? Tidak ada kan? Khawatir dia terlambat, dia minta pertambahan lagi. Kalau kamu terlambat, setelah 2 bulan belum bayar-bayar juga, maka kamu harus menyerahkan kompensasi keterlambatan. Per hari terlambat, kalikan 0,0 sekian, 1 atau 2 atau 5, dikali dengan angsuran, dikali hari keterlambatan. Bertambah hutangnya lagi, ini riba juga. Ini riba jahiliyah namanya ini. Ya. Anda memiliki hutang ke pihak PDAM, air pam yang sudah Anda gunakan. Kesepakatan ketika membuka akun atau rekening PDAM ini,
Anda harus membayar dalam jangka waktu sekian hari semenjak bulan tagihan terhitung. Bulan yang lalu, kedepannya ini harus dalam waktu tertentu harus dibayar. Kalau tidak akan ditambah beban hutang Anda dengan nama denda. Ada seperti itu? Riba namanya? Iya, riba namanya. Terlambat Anda membayar hutang listrik pasca bayar. Ya. Bila Anda terlambat membayar, maka dikenakan pertambahan kompensasi dari keterlambatan Anda dengan angka sekian. Ada seperti ini? Riba namanya ini. Jelas? Apalagi yang terlambat kena denda? Banyak. Terlambat bayar iuran sekolah untuk anak. Ada denda? Sebagian bilang enggak, sebagian bilang ada. Bagi yang ada, riba namanya ini. Ustaz, walaupun sekolah Islam, walaupun pesantren. Dengan demikian, Anda lihat kehidupan manusia per hari ini, jarang yang tidak ada denda keterlambatan ini dalam kewajiban yang sifatnya akan dibayar belakangan. Terus, itu riba hutang. Riba tukar menukar, insya Allah pada babnya kita rincikan. Karena sedikit butuh penjelasan yang rinci tentang tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Fadhal, teruskan ya. 4.2 Sejarah riba. Ya. Riba merupakan ekonomi masyarakat yang telah dikenal lama dalam peradaban manusia. Beberapa pakar ekonomi memperkirakan bahwa riba telah ada sejak manusia mengenal uang, emas, dan perak. Ya, ini menurut Dr. Rafiq Indusal Misri dalam buku beliau An-Nuqud fil Islam, uang dalam pandangan Islam. Menurut Al-Jami' fi Ushul Riba, ensiklopedia tentang riba, beliau menjelaskan riba ada semenjak manusia ada. Semenjak manusia mengenal mata uang emas dan perak. Kapan manusia mengenal mata uang emas dan perak? Semenjak Nabi Adam. Diriwayatkan di dalam Musannaf Ibn Abdul Razak bahwa Adam alaihissalam telah menggunakan emas dan perak sebagai mata uang di masa beliau. Ya, maka sebenarnya itu riba mungkin terjadi. Terus, riba dikenal pada masa peradaban Farao di Mesir. Farao Fir'aun ya. Terus, peradaban Sumeria, Babilonia, dan Asyuria di Irak, dan peradaban Ibrani Yahudi. Ya, Yahudi pun sudah mengenal riba. Terus, termaktub dalam kitab Perjanjian Lama bahwa diharamkan orang Yahudi mengambil riba dari orang Yahudi. Namun dibolehkan orang Yahudi mengambil riba dari orang di luar Yahudi. Luar biasa agamanya ya. Ini di agama sudah dirobahnya ya, akhi. Yahudi dengan Yahudi buat riba haram. Yahudi A beri pinjaman kepada Yahudi B. Maka Yahudi A bilang, saya berikan pinjaman $1 juta, bayar $1 juta lebih. Apa hukumnya? Haram. Yahudi berikan pinjaman kepada Muslim. Lalu Yahudi bilang, ini $1 juta, kami bayar $1.200.000. Halal. Masuk akal nggak agama seperti ini? Itulah agama yang mereka robah. Yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'i. Dan itu ada dalam kitab perjanjian lama mereka, dalam kitab Taurat mereka yang sudah mereka robah itu. Ya. Sampai subhanallah ya akhi. Ini juga mereka praktekkan. Anda lihat sebagian karyawan di lembaga riba, kalau dia pinjam, kan biasanya kantor memberikan pinjaman kepada karyawan ya. Ada ribanya? Tidak ada. Benar. Pinjaman tanpa bunga. Kalau dipinjamkan ke orang, pasti ada.
Sama Yahudinya sama dia cara berpikir. Aduh, terus. Teruskan. Tidak dapat dipastikan kebenaran perkiraan di atas kecuali keberadaan riba pada peradaban Yahudi. Ya, sejarah tersebut menjelaskan riba sudah ada sejak Nabi Adam, asalnya tidak kuat. Kemudian yang mengatakan zaman Fir'aun dan Sumeria, Allah Ta'ala alam tidak ada kepastiannya. Tetapi pada Yahudi ada kepastian. Karena Allah yang mengkhabarkan ini. Terus. Karena Al-Quran menjelaskan bahwa Bani Israel, umat Nabi Musa alaihi salam, melakukan riba dan Allah pun telah melarang mereka memakan riba. Ya. Allah berfirman, فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Artinya, maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Iya. Jelas di sini Allah menyatakan wa akhdhihimur riba wa qad nuhu an. Maksud ayat ini adalah wa bizulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhiddat lahum bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu. Karena kezaliman orang-orang Yahudi, sesuatu yang dihalalkan oleh Allah sebelumnya bagi mereka Allah haramkan. Kenapa? Karena dosa yang mereka lakukan. Sebelumnya dihalalkan kepada mereka makan gaji. Karena dosa mereka diharamkan bukan gaji. Gaji tahu kan ya? Yang enak itu kan ya? Hah? Haram bagi kita tidak. Ya. Sate kan ada itu kan biasanya tengah-tengahnya ada. Kecuali kalau kolesterol Anda iya haram bagi Anda. Kalau Yahudi Allah haramkan. Awil hawaya aw makhtalata bi'azam. Daging yang nempel ke tulang itu diharamkan bagi Yahudi untuk dimakan walaupun daging itu daging disembelih. Itu kan daging yang enak kan ya. Nempel ke tulang iga kan ya. Masya Allah, yang enak-enak karena kezaliman mereka. Makanya Allah haramkan pada mereka sesuatu yang sebelumnya Allah halalkan. Ya. Di antaranya kezaliman yang mereka buat, mereka melakukan riba. Mereka melakukan riba. Padahal Allah telah mengharamkan untuk mereka melakukan hal tersebut. Terus. Kemudian umat Yahudi memperkenalkan riba kepada bangsa Arab di semenanjung Arabia. Semenanjung Arabia tahu antum semenanjung itu apa? Iya, begitu betul. Semenanjung itu begitu. Shibhul Jazirah, ada namanya Jazirah, ada Shibhul Jazirah. Jazirah itu dikelilingi oleh air seluruhnya kayak pulau Sumatera dikelilingi air. Kalau Shibhul Jazirah asal semenanjung, dia tidak semuanya seperti semenanjung Arab. Enggak semuanya kan? Semuanya atau tidak? Tidak, ada sebenarnya yang terus berurutan ke Eropa, sampai ke Eropa. Ya. Maka ini namanya Shibhul Jazirah, mirip dengan pulau tapi bukan pulau, dinamakan dengan semenanjung. Semenanjung Arab itu di mana? Apa di sana itu? Di sana ada Yaman, ada Saudi Arabia sekarang. Ya, ini semenanjung Arabia. Dan Yahudi mereka tinggal di Taif dan di Yathrib. Kenapa? Karena di dalam Taurat ada kabar bahwa Nabi yang akhir zaman,
nanti akan dilahirkan di sini. Akan bermula dari Taif dan Yathrib, di dekat situ. Maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tin itu ada ayat yang mirip di dalam Taurat. Wat-tini waz-zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Allah bersumpah demi tin, buah tin. Waz-zaitun, buah zaitun. Kemudian wa turi sinin, apa ini? Bukit Tursina. Kemudian wa hadzal baladil amin, negeri yang aman ini. Apa maksudnya? Mekah. Maka maksud wat-tini waz-zaitun ini adalah negeri Syam, di mana di sana banyak buah tin dan buah zaitun berasal. Dan di sini Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam. Wa turi sinin, dan bukit Tursaina. Di mana siapa Allah turunkan di bukit sini? Musa alaihissalam. Wa hadzal baladil amin, dan ini negeri yang aman. Siapa di situ? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Taurat ada ayat yang mirip dengan ini, bahwa Rasul akhir zaman itu berasal di hadzal baladil amin, dinamakan dengan Jibal Faran, pegunungan Faran. Pegunungan Faran, Bukit Tihamah, itu Mekah dan sekitarnya. Dan mereka sengaja tinggal ke Taif, karena Taif adalah daerah yang subur. Anda kalau tidak terlalu jauh dari Mekah, 80 kilo dari Mekah, di sana Taif. Seperti puncak kalau di sini. Ya, ada air mengalir di pinggiran, bunyi gemuruh air terjun juga ada kera juga, betul ada kera juga. Dingin suasananya, dinamakan dengan Masif. Masif kalau tempat musim panas orang pada ke Taif. Ya. Kemudian dikabarkan dalam kitab mereka bahwa Rasul tersebut akan berpindah ke Yathrib, di daerah yang banyak perkebunan kormanya. Dan ini diketahui sehingga Salman pun tahu bahwa Rasulullah SAW ya, akan Rasul akhir zaman akan dibangkitkan di daerah tersebut. Dan Yahudi berada di sini. Ya. Dan dari sinilah mereka mengembangkan dan mengajarkan kepada orang-orang jahiliyah riba. Baik, terus bagaimana bentuk riba yang mereka ajarkan? Terus. Tepatnya di kota Taif dan Yathrib, kemudian dikenal dengan Madinah. Di dua kota ini Yahudi berhasil meraup keuntungan yang tak terhingga, sampai-sampai orang-orang Arab jahiliyah menggadaikan anak, istri, dan diri mereka sendiri sebagai jaminan utang riba. Bagaimana caranya jadi budak? Perbudakan dahulu ada. Terus. Bila mereka tidak mampu melunasi utang, maka jaminan mereka dijadikan budak Yahudi. Iya. Terus. Dari kota Taif, praktik riba menjalar ke kota Makkah dan dipraktekkan oleh para bangsawan kaum Quraisy jahiliyah. Iya. Maka riba marak di kota Makkah, sebagaimana yang kita ketahui dalam khutbah Rasulullah di Arafah pada Haji Wada', beliau bersabda, "Wa ribal jahiliyyati mawdu'un wa awwal riban adha'u ribana ribal Abbas bin Abdul Muttalib fa innahu mawdu'un kulluhu." Terjemahannya silahkan. Riba jahiliyah telah dihapuskan. Riba pertama yang kuhapuskan adalah riba Abbas bin Abdul Muttalib. Sesungguhnya riba telah dihapuskan seluruhnya. Hadis riwayat Muslim. Ya, ini pada Haji Wada'. Haji Wada' haji terakhir Rasulullah SAW. Saat Rasulullah akan wafatkan ya. Pada tahun keberapa Hijriah itu? Haji Wada'. Tebak aja nanti insya Allah betul. Coba. Hah? 10 betul. Pada tahun ke-10 kenabian. Setelah itu setahun setelah itu Rasulullah wafat. Baru pada waktu itu Rasulullah umumkan bahwa riba dihapuskan seluruhnya, menunjukkan riba sudah sangat menggejala di kaum umat di waktu itu. Sampai paman beliau sendiri, Abbas bin Abdul Muttalib, maka ketika Rasulullah menghapuskan yang pertama, dihapuskan riba yang terdekat dengan keluarganya sendiri. Siapa? Pamannya sendiri, Abbas bin Abdul Muttalib. Kenapa dia banyak berbuat riba? Karena dia pedagang. Jelas. Sampai per hari ini yang banyak berbuat riba siapa? Pedagang banyak, yang enggak pedagang juga banyak sekarang.
rumahnya, kendaraannya, tapi yang pedagangnya yang banyak banget. Ya. Lalu Rasulullah mengatakan, semua riba aku hapuskan, dan riba yang pertama aku hapuskan adalah riba keluarga kami, riba Abbas bin Abdul Muttalib. Bagaimana bentuk-bentuk riba jahiliyah dahulu? Coba kita lihat. Bentuk-bentuk riba yang dilakukan orang-orang jahiliyah adalah sebagai berikut. Seseorang memberikan Seseorang memberikan pinjaman 10 keping uang emas selama waktu yang ditentukan dengan syarat nanti dibayar sebanyak 11 keping uang emas. Ini uang 10 keping uang emas, terserah. Pakai untuk kebutuhan pokok, mau untuk bisnis, mau untuk apa, terserah. Nanti bayar 11 keping uang emas. Ini riba jahiliyah. Kalau riba sekarang berapa? Ini berapa persen berarti ini? 10%. Kalau riba sekarang berapa persen? 15. Lebih jahiliyah daripada jahiliyah berarti. Ya, ini uang 100 juta. Pakailah, mau modal, mau kebutuhan atau apa terserah. Nanti kembalikan setelah 1 tahun, ya, ditambahkan dengan 15 atau 13%. Kalau mereka cuma 10%, kalau ini 13%. Jelas ini bentuk ribanya. Terus yang kedua. Seseorang meminjam 10 keping uang emas, bila jatuh tempo pelunasan dan ia belum mampu membayar, ia mengatakan, beri saya masa tangguh, nanti piutang Anda akan saya tambah. Ya. Kemudian yang 10 keping tadi akan bayar 11, dia mengatakan saya bayar tahun depan tanggal 1 Muharram. Umpamanya. Pada 1 Muharram orang itu nagih, mana 10 keping? Maaf saya belum bisa, tunda sebulan lagi, saya tambah lagi nanti 1/10 lagi. Jelas? Pada saatnya belum mampu lagi, maaf saya belum mampu, tunda lagi saya tambah lagi, ditambahkan terus. Sampai habis semua hartanya dia, sampai pun diri dan jiwanya dia dijadikan budak oleh si pemberi pinjaman. Terus. Yang ketiga, seseorang memberikan pinjaman modal usaha. Sekarang modal usaha. Jelas. 100 keping emas uang emas. Aha. Setiap bulannya ia mendapat bunga 2 keping uang emas. Ya. Bila telah sampai masa yang ditentukan, si peminjam harus mengembalikan modal utuh sebanyak 100 keping uang emas. Ya. Jika ia telat melunasi, maka ia harus membayar denda keterlambatan yang terkadang rasionya lebih besar daripada bunga bulanannya. Ya. Bentuk yang ketiga dari riba jahiliyah, pinjamkan saya seorang pedagang, butuh modal sekarang atau kekurangan tambahan modal, saya sudah punya modal tapi kurang, butuh tambahan 100 keping. Lah kan Anda untuk bisnis, iya untuk bisnis. Kompensasinya buat saya apa? Tenang, setiap bulan 2 keping saya bayar ke kamu. Bagi hasilnya. 2 keping setiap bulan. Selama berapa lama Anda pinjam? Setahun. Ya. Maka ketika setahun dikembalikan, 100 keping dikali 100 keping ditambah 2 keping dikali 12, berarti 124. Bila terlambat, dikenakan denda lagi. Ya. Orang lagi berusaha, lagi sedang berdagang, lagi sedang naik, dia meminta kemudian kembalikan modal pinjaman yang dia serahkan. Pada saat usaha bisnisnya tinggi, mau dia nggak mengembalikan uangnya? Dia akan mengatakan 24 itu nggak ada artinya dibandingkan keuntungan real yang saya dapat, iya kan? Ya udah tambahkan setahun lagi, saya tambah lagi nanti 2%, 2 kepingnya lagi kepada Anda. Per bulan 2%. Ya, ada seperti ini sekarang, investasi seperti ini? Ada dan banyak, dan ini riba hakikatnya. Maka ketika dia riba, dia menjadi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan biasanya dia lari kemudian orang itu. Serahkan uang sekian juta, nanti ada sebulan diberikannya kepada Anda sekian persen, kemudian dia menghilang. Karena akadnya dengan riba. Ini bukan akad investasi. Jelas?
Kalau akad investasi, kekurangan modal ditambahkan ke modal dia mengatakan bahwa umpamanya saya sudah ada modal dan usaha saya sudah berjalan, tapi ingin tambahan 100 keping lagi. Ya, sekarang usaha saya berjalan itu modalnya sekitar 1000 keping, tapi kurang masih 100 keping. Kalau Anda mau, silahkan masukkan modal Anda ke usaha saya. Terus bagaimana kalau masuk? Kalau masuk berarti Anda memiliki 1/10 dari aset usaha saya keseluruhan. Andai di akhir tahun kita hitung, dari 1000 keping tadi ditambah 100 menjadi 2000, maka uang Anda ikut naik. Dari 100 keping, tambahkanlah 100%-nya, jadi 200 keping. Tapi Anda di akhir tahun, la qadarallah, rugi usaha saya, dari 1000 keping menjadi 500 keping, maka uang Anda yang 100 tadi juga akan berkurang sebanyak berapa persen? 500% kekurangan. Berkurang. Kalau siap boleh, kalau tidak siap maka ini namanya adalah riba kalau dia hanya mau bagi hasilnya saya dan tidak ada pencantuman kerugian. Dan lihat bagi hasil Anda di lembaga keuangan syariah. Ada di sana tertera kerugian dibagi berapa? Kalau bagi hasilnya dibagi berapa ada? Ada. Kerugian ada dibagi? Tidak. Jelas ini? Oh Ustaz, kalau bank syariah itu kan gak bakal rugi. Kenapa dia tidak rugi? Karena dijamin oleh lembaga LPS, lembaga penjamin simpanan. Oh iya betul ya. Dia dijamin oleh LPS, lembaga penjamin simpanan. Tapi akadnya dengan lembaga penjamin simpanan bagaimana? Mereka membayar premi ke LPS itu. Membayar sejumlah uang, diasuransikan semua rekening nasabah. Kalau terjadi kerugian, maka ditutupi oleh lembaga penjamin simpanan. Bila tidak ada kerugian, maka premi mereka bayar ke LPS hilang. Itu akadnya apa namanya? Judi namanya. Berarti uang Anda dijamin dengan uang judi. Hah? Iya, Allah Ta'ala. Baik. Terus. Yang keempat, seseorang membeli dengan cara tidak tunai. Bila dia belum melunasi hutang pada saat jatuh tempo, maka ia harus membayar denda keterlambatan selain melunasi hutang pokoknya. Ya, ini jelas. Kalau tadi pinjam semua, pinjam modal, pinjam uang untuk kebutuhan dan lain-lain, sekarang enggak jual beli dengan tidak tunai. Saya beli motor dengan tidak tunai, kredit. Ya boleh. Boleh dijual lebih mahal, boleh dijual lebih mahal. Tapi bila terlambat membayar angsuran, angsurannya berapa? Angsurannya setiap awal bulan, Sabtu sampai tanggal 5 harus dibayar. Kalau terlambat dikenakan denda, ditambah hutangnya, obat hutangnya. Apa namanya ini? Itu riba zaman dahulu, jahiliyah dulu. Sekarang masih ada seperti ini? Tidak ada bedanya. Ya. Maka riba modern hari ini copy paste dari riba jahiliyah di masa Abu Jahal dulu. Faham antum? Maka apa slogan Anda? Tinggalkan jahiliyah, tinggalkan jahiliyah. Bank semuanya jahiliyah. Baik. Terus 4.3 Hukum riba. Tidak seorang muslim pun yang menyangkal haramnya hukum riba. Teks Al-Quran begitu jelas menyatakan bahwa Allah telah mengharamkan riba. Allah berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Subhanallah, ayat ini mukjizat ya akhi, mukjizat dalam ekonomi. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di sini ada solusi langsung. Ketika Allah haramkan riba, Allah halalkan jual beli. Solusinya langsung jual beli kata Allah. Ya. A.
butuh rumah. Ya, dia butuh rumah. Harga rumah berapa? 100 juta. Lalu A pinjam uang ke temannya. Pinjam uang 100 juta lah, saya mau beli rumah. Ya, tapi harus ada pertambahan dong. Kamu berapa lama bayar? 2 tahun saya cicil ke kamu nanti tambahan. Tambah berapa? Saya berikan tambahan 10% per tahun, 2 tahun berarti 20%. Saya bayar 120 juta. Dibelinya rumah dengan pinjaman 100 juta tadi, kemudian nanti dicicil dia ke temannya sampai 120 juta. Ini apa namanya? Halal atau haram? Haram. Kalau sekarang si A ini langsung datang ke pemilik rumah. Wahai tuan pemilik rumah, ya, saya ingin beli rumah Anda. Boleh. Harganya berapa? 100 juta cash. Ya, saya nggak punya uang cash. Tapi saya mampu bayar selama 2 tahun. Oh, kalau selama 2 tahun, saya harus ambil margin baru dong. Silahkan. Dihitung-hitung. Ya udah, saya jual ke kamu selama 2 tahun pembayaran, cicil ke saya seharga 120 juta. Terus kalau terlambat ada denda, tidak ada denda, rumah aman insya Allah. Nanti balik namanya. Halal atau haram ini? Lihat, di sini tadi dengan yang kasus pertama, pertambahan uangnya berapa untuk si yang memberikan pinjaman? 20 juta. Di sini untuk yang punya rumah, berapa pertambahan uangnya? Sama 20 juta. Tapi yang mana yang halal, mana yang haram? Yang kasus pertama haram karena akadnya pinjaman riba, yang di sini halal karena jual beli. Apa perbedaannya? Sama-sama 20 juta. Perbedaannya yang satu jual beli, yang satu pinjaman riba. Yang jual beli Allah halalkan, yang riba Allah haramkan. Walaupun natijah akhirnya, kesimpulan akhirnya sama. Faham antum? Faham ini? Sama juga dengan orang yang nikah dengan orang yang berzina, sama-sama punya anak. Bedanya apa? Yang satu pakai akad, yang satu tidak. Tidak terpenuhi rukun akadnya. Maka yang satu haram, yang satu halal, walaupun kesimpulan akhirnya cuma sama punya anak satu masing-masing. Tapi yang satu halal, yang satu haram. Jelas sekarang? Dan ini luar biasa. Ya, ketika teman mau pinjam uang kepada Anda, pinjam dong uang 15 juta. Mau ngapain 15 juta? Mau beli motor? Enggak. Saya enggak pinjamin kamu 15 juta. Karena kalau saya pinjamkan 15 juta, saya enggak boleh ngambil keuntungan. Iya kan? Terus gimana? Saya pengen punya motor juga. Oh, enggak ada masalah. Saya beli motor yang Anda inginkan dulu, tunjuk motornya, ya, tulis speknya, saya beli, saya terima dulu dari dealernya, nanti kemudian saya jual dengan Anda dengan cara tidak tunai. Dengan demikian saya halal mendapatkan pertambahan. Jelas ini? Handal terus. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Sisa riba yang belum dipungut, artinya Anda memberikan pinjaman 10 juta. Lalu Anda minta dia mengembalikan 12 juta. Sudah dicicilnya kepada Anda. Ya. Tinggal lagi 2 juta, maka ini tinggalkan kata Allah. Yang banyak dalam kehidupan sekarang, umpamanya A pinjam uang kepada B. Lalu B minta barang jaminan atau boroh namanya. Si A memberikan barang jaminannya adalah rumah atau kebunnya. Kemudian si B
menempati rumah atau memakai barang jaminan. Kalau barangnya mobil dipakainya atau terkadang malah disewakannya kembali. Ya. Ini riba atau tidak? Riba, karena si B mendapatkan pertambahan hutangnya dia. Yang dipinjamnya 10 juta tadi oleh si A ketika dikembalikan bukan 10 juta lagi, 10 juta ditambah dengan sewa gratis barang jaminan selama ini. Paham? Maka andai umpama si B telah memanfaatkan, umpamanya sewa mobil Avanza berapa sehari? 200. Sudah dia utang 10 juta. 10 juta berarti berapa hari habis itu? 2 bulan habis. 2 bulan sama dengan 10 juta. Maka bila umpamanya si B telah menggunakan Avanza 2 bulan, dia mengatakan kepada A, kata Allah, in kuntum mu'minin dharu ma baqi minar riba. Ya. Serahkan mobilnya, kemudian hutang lunas. 10 juta lunas. Karena Anda sudah sewa mobilnya ini selama 2 bulan lebih tadi yang seharga 10 juta. Bila Anda ambil lagi, ini yang 10 juta tadi riba artinya. Paham? Ini yang Allah katakan. Kalau ternyata enggak sampai 2 bulan Ustaz, cuma pakai 5 hari, potong saja. Sehari 200 kali 5 berarti 1 juta. Berarti ketika dia mengembalikan nanti, dia mengembalikan berapa? 9 juta. Kalau dia kembalikan 10 juta, enggak. Ya 1 juta ambil oleh kamu. Sudah saya ambil sebelumnya dalam bentuk mobil yang saya sewa dari kamu. Enggak, saya ikhlas kok. Walaupun ikhlas, apakah riba menjadi halal dengan ikhlas? Tidak. Sama juga dengan A dan B, laki dan perempuan yang ikhlas mereka berzina. Apakah halal? Karena Allah mengharamkannya. Jelasan demi itu. Fadal terus. Dan Allah mengancam akan memerangi orang-orang yang tidak menuruti perintahnya untuk meninggalkan riba. Allah berfirman, fa in lam taf'alu dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Iya, satu-satunya dosa besar yang siksaannya Allah memeranginya hanya riba. Kenapa yang lain tidak? Karena banyaknya pelaku riba tersebut, kezalimannya sangat banyak. Di antara kezaliman yang dibuat oleh pelaku riba adalah terjadinya inflasi, turunnya nilai mata uang. Demi Allah penyebabnya adalah riba. Bagaimana kisahnya Ustaz? Kisahnya saya jelaskan kepada Anda. Bila pengusaha, produsen barang dan jasa, kain, baju, makanan, segala macam, mereka memulai usahanya dengan pinjaman riba. Setahun akan dibayar pinjaman bunganya saja 20% atau 23% umpamanya. Ya, maka bunga ini apakah dibayar dari uang pribadi dia atau dimasukkan ke dalam biaya produksi? Biaya produksi. Biaya produksi ini nanti dimasukkan ke dalam harga barang dan jasa. Maka semua orang yang memakai barang dia sudah bayar riba atau tidak? Luar biasa enggak kezalimannya? Kemudian bila suku bunga itu kan tidak tetap, iya kan? Per hari berubah dia, bisa 23%, bisa turun, bisa jadi naik. Ya. Bila naik suku bunga, maka harga barang akan jadi naik atau jadi turun? Naik, karena dimasukkan ke dalam harga barang di sana. Bila harga barang naik, nilai tukar rupiah menjadi turun pasti. Terjadi inflasi atau tidak? Terjadi inflasi. Bila inflasi terjadi, semua yang megang rupiah terkena kezaliman pelaku riba ini atau tidak? Terkena. Anda simpan uang 10 juta dipegang erat-erat,
dimasukin ke dalam laci, dibuat di bawah bantal, dibuat tidur. Selama 5 tahun. 1 sen pun gak berkurang dia. Tapi setelah Anda pakai, loh kok gak dapat lagi beli motor? Siapa yang curi uang dia? Tukang riba yang curi uangnya. Siapa para tukang riba tersebut? Orang yang nabung semua di bank riba itu. Karena bank itu akan memberikan bunga kepada mereka juga. Kalau curinya satu, malingnya satu kan gampang ngejarnya kan ya. Sebanyak itu malingnya gimana cara ngejarnya? Maka cukuplah Allah yang memerangi mereka. Paham? Ya, jangan bersedih hati Anda ketika uang Anda simpan erat-erat kemudian turun nilai tukarnya. Ya, Allah akan balas kezaliman yang dilakukan oleh orang kepada Anda. Biar saya yang balas, kata Allah. Saya yang perangi mereka satu persatu. Allah mengetahui semua mereka. Paham Anda? Saya mungkin tidak tahu jumlah rekening riba Anda, tapi Allah tahu. Fadal terus. Ketika Imam Malik ditanya oleh seseorang yang mengatakan, istri saya tertalak jika ada yang masuk ke dalam rongga anak Adam lebih buruk daripada khamar. Ya, dia mengatakan dosa minum khamar dosa yang paling buruk. Ya, terus. Ia berkata, pulanglah, aku cari dulu jawaban pertanyaanmu. Ya, dia bertanya, istri saya jadi jatuh talaknya. Kalau ternyata dalam Al-Quran, dalam Islam ada dosa lebih besar daripada minum khamar. Masukkan ke dalam rongga lebih besar daripada minum khamar. Pusing dia sekarang. Dia tadi asal ngomong, sekarang pusing dia. Gimana nih Imam Malik? Istri saya jadi terceraikan atau tidak ini? Kata Imam Malik, pulang dah kamu dulu. Terus. Keesokan harinya, orang tersebut datang dan Imam Malik mengatakan hal serupa. Setelah pulang lagi sehari, lihat ya Imam Malik 3 hari nggak bisa jawab dia. Maka bila Anda orang bertanya kepada Anda, jangan, oh bisa enggak, oh ini seperti ini, Syekh Irwandi bilang seperti ini. Jangan terburu-buru menjawab. Imam Malik suruh pulang orang tersebut. Terus. Setelah beberapa hari, orang itu beberapa hari. Paham antum ini? Tidak menjadi hina dan tidak menjadi malu kalau Anda enggak paham, enggak bisa jawab. Ini beberapa hari Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Terus. Orang itu datang kembali dan Imam Malik berkata, istrimu tertalak, aku telah mencari dalam seluruh ayat Al-Quran dan hadis Nabi, tidak aku temukan yang paling buruk yang masuk ke rongga anak Adam selain riba. Karena Allah memberikan sanksi pelakunya dengan berperang melawannya. Melawannya Allah Subhanahu wa taala. Riba adalah dosa yang paling buruk, kata Imam Malik setelah beliau mempelajari kitabullah dari awal sampai akhirnya. Terus. Dan Allah berjanji akan memasukkan pelaku riba ke dalam neraka kekal selamanya. Allah berfirman, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambil dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allahu Akbar. Ada yang berani ini? Allah mengatakan, siapa yang datang kepada dia peringatan riba dan langsung berhenti. Fantaha, berhenti. Berhenti bagaimana? Kalau akadnya masih ada, selesaikan akadnya, itu arti berhenti. Cabut akadnya. Kalau ada kartu kredit, selesaikan kartu kreditnya, digunting atau diapain, tetapi tidak ada lagi akadnya. Kalau ada deposito, cabut hari ini juga, batalkan. Itu yang berhenti. Kalau yang berhenti, yang telah berlalu Allah maafkan. Tapi yang terus, kembali terus melakukan. Ya. Ustaz, bagaimana kalau
Kan ada bunga riba Ustaz, lalu bunga ribanya itu kita gunakan kemaslahatan umum, kan bermanfaat. Yang disuruh bertobat bukan cara membersihkan bunga ribanya saja, tutup rekening riba Anda, itu yang berhenti. Bila belum ditutup, belum berhenti namanya, terus berarti, ya ini uangnya diberikan ke fakir miskin, diberikan ke kemaslahatan umum, ini pembersihannya. Tapi rekening ribanya masih ada, belum ditutup. Setiap hari dia berbuat dosa terus dia. Ini yang Allah ancam, faulaika ashabun nar. Mereka adalah orang-orang yang menjadi penghuni neraka. Kekal mereka di dalamnya. Khilaf para ulama tentang makna kekal di sini. Apakah memang kekal tidak bisa keluar lagi atau maksudnya adalah lama sekali. Baik. Fadhal. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan agar seorang muslim menjauhi riba karena riba termasuk salah satu dari 7 dosa besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhi 7 hal yang membinasakan. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa hak, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita beriman yang lalai berzina. Iya. Memakan riba dosanya lebih didahulukan oleh Allah daripada memakan harta anak yatim. Terus diriwayatkan dari Bara bin Azib radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dosa riba terdiri dari 72 pintu. Dosa riba yang paling ringan adalah bagaikan seseorang laki-laki yang menzinai ibu kandungnya. Allahu Akbar. Hadis riwayat Tabrani. Salah seorang perawi hadis ini bernama Umar bin Rashid. Ia didaifkan oleh mayoritas ulama hadis, akan tetapi Ajluni mensikohkannya, dan hadis ini dinyatakan sahih li ghairihi oleh Al-Albani. Syekh Al-Albani mengatakan hadisnya sahih li ghairihi. Baik, terus. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya 1 dirham yang didapatkan oleh seorang laki-laki dari hasil riba. Dirham berapa? 1 perak. 1 perak yang didapatkan laki-laki terus. Lebih besar dari dosanya di sisi Allah daripada berzina 36 kali. Allahu Akbar. Maka bila istri Anda suruh Anda beli rumah dengan cara riba, beli motor dengan cara riba, katakan kepada dia, kamu gimana sih masa suruh ke suami kamu berzina 36 kali? Daripada saya berzina, mending saya kawin lagi. Saya kawin nanti dengan janda kaya, nanti saya minta berikan kompensasi motor, motornya buat kamu, dia buat saya. Allah musta'an. Walaihi tuklat. Kadang perempuan perlu digitiin ya, biar dia tidak minta macam-macam dia. Fadhal. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya, Al-Albani menyatakan derajat hadis ini sahih li ghairihi. Ya. Begitu besarnya dosa riba, pantas Rasulullah melaknat pelakunya sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba, dan kedua sanksi transaksi riba. Mereka semuanya sama berdosa. Hadis riwayat Muslim. Insyaallah pertemuan ke depan kita menanggapi teori yang menghalalkan riba. Banyak para ekonom dari masa ke masa mereka berusaha menghalalkan riba dan menganggap riba sebagai sebuah kemestian dan keniscayaan dalam peraturan ekonomi. Insyaallah akan kita bahas rinciannya pada pertemuan selanjutnya. Sekarang kita lanjutkan dengan tanya jawab. Cik Ustadz, pertanyaan untuk Ikhwan langsung ke mic yang ini. Untuk Ikhwan langsung ke mic yang ini. Jadi tidak melalui kertas, yang kertas adalah yang akhwat. Ana punya usaha catering, Ustaz. Punya usaha apa? Catering. Masyaallah. Pelanggan Ana ada sebagian dari production house. Jadi Ana support makanan untuk produksi iklan film atau film layar lebar.
Ada juga klien Ana yang bergerak di bidang penyelenggara musik, konser musik. Artinya dengan makan catering antum musiknya jadi mantap. Bukan gitu Ustaz, tapi yang makan itu para pekerjanya, yang bikin panggung, yang bikin para pekerja lah, bukan artisnya, bukan boleh, siapanya. tidak ada masalah. Nah itu yang mau saya, boleh. nggak apa salah, Nggak apa-apa. halal. Halal insya Allah. Allah barik. Allah barik. Ya, next. Enak kan Ustaz? Simple Ustaz ya? Singkat. Oke, langsung. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang PNS Ustaz. Masya Allah. Jadi ada rekening gaji itu dari kantor itu mengharuskan kita membuka rekening pada bank umum negara. Bank konven gitu. Bank konvensional. Nah, saya pernah membaca dan pernah mendengar kajian Ustadz bahwa simpanan itu adalah termasuk akad ekor atau pinjam meminjam ketika di bank. Nah, makanya saya mengalihkan semua gaji saya itu, gaji saya tiap bulannya saya ambil dan saya bukakan rekening syariah dengan akad wadiah. Buka di bank konven tadi, rekeningnya sudah dibukakan ya? Iya Ustaz. Tinggal minta ke bank konven hapuskan bunganya, ribanya saya nggak mau. Bisa? Itu saya belum sempat untuk bertanya seperti itu, cuman saya pernah dengar bahwa kenapa nggak mau mereka untung nggak kalau anda nggak ngambil ribanya? Jadi gini Ustaz, harusnya mereka mau, nggak mau untung mereka. Tapi subhanallah memang seperti itu kelihatannya. Jadi coba dulu. Iya, saya pernah dengar seorang teman mengajukan hal yang sama itu ditolak oleh bank. Karena anda berdua. Datang langsung 1.000 orang Koleksi gitu, teman 30 orang maju ram satu-satu. Pertama anda datang Pak, saya oh nggak bisa. Terus teman lagi Pak, oh nggak bisa. Pak, nanti pada yang ke-30, oh ya silahkan semuanya maju kita tutup. Yang saya jadi pertanyaannya gini Ustaz, ya. Selain di bank itu kan ada ribanya bunganya dan juga ada biaya operasional untuk tiap bulannya. Biaya operasional hak mereka potong boleh. Tapi mereka potong dari uang anda bukan dari riba. Iya betul Ustaz. Nah yang jadi pertanyaan saya adalah, itu kan tidak di tabungan itu tidak bisa diambil maksimal secara keseluruhan, harus ada saldo minimal. Nah saya menyisakan. Sekarang minta dulu sehingga menjadi halal tabungan anda, nggak pusing anda lagi. Jelas? Yang pusing bukan anda sendiri, anda dan teman-teman banyak seperti ini. Tapi kalau sistemnya sudah, itu gampang itu menghilang itu, hilang itu langsung. Saya punya murid, dia nasabah prioritas di salah satu bank konvensional. Ya, ketika saya sampaikan, dia bertanya tentang rekening dia ada bunganya, saya bilang haram. Lalu gimana Ustadz? Minta mereka hapuskan. Baik, cobanya. Datang dia ke cabangnya, buka rekening dulu, dia bilang Pak, saya mau menghapuskan karena bunganya adalah haram. Kata dia, oh nggak bisa, ini sistem, ini begini nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa, nggak bisa, saya mau cabut rekening saya pindahkan ke yang bisa. Oh sebentar. Telepon segala macam, sekali pencet klik, oh udah bilang sekarang udah hilang. Mereka Tuhannya kan uang. Iya Ustaz. Ketika Tuhannya ente ambil, mereka siap berkorban segalanya. Betul. Paham anda itu? Iya saya paham Ustaz untuk hal itu. Tapi yang jadi masalah adalah kantor itu sudah bekerja sama dengan pembagian gaji saya itu sudah bekerja sama dengan bank tersebut. Enggak masalah, bank anda buka rekening itu, rekeningnya sudah pakai nama anda kan ya? Iya, Ustaz. Minta ajak kawan-kawan 20-30 orang seperti tadi. Pak kami atas nama perusahaan ini muslim, kami enggak mau riba, ya sehingga tolong pernyataan bunga dihapus, berarti kami enggak dapat bunga sudah. Mereka kan secara logika untung. Jelas? Sudah ya, cukup ya. Dengan demikian akad anda memberikan pinjaman tanpa ada bunga dari penerima pinjaman yaitu bank, akadnya adalah qard halal. Betul. Pokoknya intinya itu minta dulu dihapus ribanya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya jual baju Ustadz, saya lebih cenderung ke online. Kurang jelas, saya jual baju. Saya Saya cenderung
lebih sering ke online, Ustadz. Saya Menjualnya lebih seringnya online. menjualnya online. Iya, dia aja sistemnya gini Ustadz. Saya deposit ke distributor, deposit uang. Ente jual baju belum dibeli bajunya? Iya Ustadz. Belum Deposit. dimiliki, belum dimiliki Belum bajunya. dibeli, jadi saya deposit ke gudang ke distributornya. Dan setiap Terus? ada transaksi, setiap ada orderan, saya si pengorder itu ke saya langsung order ke gudang dan Iya. Iya. Anda deposit uang ke gudang, Iya. distributor, Iya. supplier. Iya, tapi belum beli kan, deposit uang saja kan ya? Iya, iya Iya. Ustadz, iya. Ketika ada orang beli kepada Anda, baru Anda pergi beli kemari. Iya. Pada waktu Anda akad dengan yang beli kepada Anda, berarti Anda belum memiliki barang. Iya Ustadz. Bolehkah menjual barang yang belum dimiliki? Belum Ustadz. Nggak boleh Ustadz. Rasulullah mengatakan, la tabi' ma laysa indak. Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki. Maka bagaimana solusinya? Kan penting solusi kan ya? Iya, iya Ustadz. Iya, solusi. Solusinya ketika Anda sudah deposit tadi. Iya. Ketika dia pesan, buat pernyataan pesan Anda bukan berarti kami setujui, belum kami anggap akad, baru pesanan. Ya, pada saat ini tidak jadi, nggak ada masalah. Kemudian Anda cek barangnya, ketika ada langsung Anda beli. Tapi sudah diterima atau belum? Belum kan? Belum diterima juga nggak boleh jual dulu. Anda minta dulu karyawan Anda atau siapa atau tetangga yang dekat dari supplier tadi terima barang dulu. Setelah diterima, telepon dia atau hubungi dia sekarang, kalau ingin beli silahkan. Kalau kemudian minta kepada distributor, tolong kirimkan barang ini ke si A. Kesannya repot kan ya? Tapi itu yang halal. Kalau jumlah kecil mungkin akan repot, tapi jumlah besar nggak ada masalah. Datang langsung ke sana, pilih pakaian yang bagus-bagus menurut Anda. Nih saya bayar cash. Tapi tolong nanti Anda kirimkan kepada pembeli saya. Ya, saya taruh di Anda titipan sekarang. Tapi barang sudah Anda terima sebelumnya. Ini sudah boleh Anda jualkan melalui online. Jadi gini Ustadz, kalau misalnya saya taruh uang di gudang, saya ke gudang taruh uang, saya ambil yang pilih ini, warna ini gitu Ustadz. Tapi saya titip di gudang, itu boleh Ustadz? Boleh. Seumpama saya udah beli itu, misalnya warna merah semua Ustadz. Nah ternyata pembelinya ada mau warna kuning, itu ditukar ke gudang boleh nggak Ustadz? Siapa yang nukar lagi? Yang belinya nukar lagi, nggak setuju dia? Iya, sayanya Ustadz. Maksudnya sayanya kan pas kasih uang ke gudang, saya beli Ustadz. Ya, sudah ambil barang. Udah ambil barang semua. Cuma titipkan ke Cuma dia. titip di gudang aja. Terus? Nah, saya beli itu warna merah semua Ustadz. Nah terusnya ada yang beli ke saya, order beda warna mau warna lain gitu Ustadz. Bilang ke dia, nggak ada saya. Tapi sebentar lah besok coba hubungi lagi. Oh iya. Cari online, kalau ada tukar ke dia. Minta khiyar syarat. Ya, khiyar syarat gampang. Khiyar syarat itu menyelamatkan si pedagang dari risiko tidak jadinya si pembeli. Ya, minta khiyar syarat ke pedagang, selama 3 bulan ini barang yang sudah saya beli bisa saya batalkan penjualannya. Ya, Allah barik. Bisa ini ya, jangankan dalam skala kecil, skala besar. Bank Ar-Rajhi ketika dia membuat bank pertama itu, bank Islam pertama di Saudi Arabia, mereka beli barang. Umpamanya saya ingin beli mobil Innova ke Bank Ar-Rajhi, memang sudah ada di bank itu, di gudangnya, tinggal Anda ambil. Ya, mereka beli ke Toyota di Saudi Arabia dengan cara akadnya khiyar syarat. Kami beli, kami taruh dulu di gudang kami, selama 3 bulan hak kami mengembalikan kepada Anda. Pihak Toyota enggak mau, 3 bulan terlalu lama. Kata Bang Ar-Rajhi, enggak ada masalah kalau Anda yang mau. Kami beli dari negara seberang, tetangga. Akhirnya turun penjualan Toyota Saudi sebanyak 70%. Karena turun penjualannya, Toyota Saudi kirim surat, sekarang terserah, mau 3 bulan, 4 bulan, setahun, 2 tahun boleh. Permasalahan Tuhan ya akhi. Orang yang mentuhankan harta, bagi mereka takut mereka kehilangan Tuhannya. Mereka masa halal haram tidak nomor sekian bagi mereka. Faham Anda? Allah barik fiik. Selanjutnya. Tapi Ustaz, kalau misalkan syarat jadi wakalah gimana Ustaz?
wakalah. Jadi beliau supaya salah satu solusi mungkin wakalah seperti itu. Akad wakalah itu akad kepercayaan. Saya percaya nggak dengan dia? Biasanya akad wakalah, saya dengan keluarga saya, teman dekat, orang yang saya kenal, gak ada masalah bagi saya. Tolong, dia bilang, Pak Ustadz saya jualkan barang Pak Ustadz. Ya iya udah, nggak apa-apa. Pak Ustadz tolong kirim ke Sumatera Barat, saya kirimin. Pak Ustadz tolong kirim ke Aceh, saya kirimin. Pak Ustadz tolong kirim ke Sulawesi, saya kirimin. Kalau saya minta uang dulu ke dia, kalau orangnya saya kenal kan gak ada masalah, nanti hitung-hitungan di akhir bulan. Iya kan? Tapi kalau saya minta, saya nggak bakal kirim ke Aceh dulu, ke Sumatera Barat dulu, kalau sebelum kamu bayar cash ke saya. Ini bukan wakalah namanya, jual beli namanya. Makanya deposit tadi kan. Kalau deposit langsung dipotong dari uang, potong dari uang, mau jual beli akadnya ini. Bukan akad wakalah. Betul. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau boleh dicontohkan satu transaksi yang terkait masalah bagi hasil yang sesuai dengan syariat, Ustaz. Kapan hasil itu boleh mulai dibagi gitu? Apakah modal harus kembali sepenuhnya atau bagaimana, Ustaz? Mau dicontohkan satu kasus. Terima kasih. Baik, Allah barik fiik. Khilaf para ulama, bolehkah bagi hasil itu ditetapkan waktunya ya sekian usaha bagi hasil mudharabah ditetapkan waktunya selama setahun, 2 tahun. Ya, pendapat yang terkuat mengatakan boleh. Kalau umpamanya mereka mengatakan kita mudharabah setahun ya. Di akhir tahun kita akan pisah. Maka pada waktu itu dilikuidasilah semua aset. Dihitung berapa laba bersih, dibagi laba bersih. Kemudian kalau ingin bergabung kembali, mari kita serahkan modal kembali. Pada waktu itu boleh. Andai likuidasi tidak terjadi secara hakiki, tidak terjadi secara jual beli, ya, dengan cara hukmi. Di atas kertas dilikuidasi, diperkirakan ini semuanya kalau dijual dapat laba sekian. Kita bagi saja laba sekarang ya, itu juga boleh. Dinamakan dengan tadbir al-hukmi. Fadhal yang lain. Pertanyaan dari akhwat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mengambil kredit rumah dari bank syariah hukumnya dibolehkan atau riba? Riba tidak boleh. Ada syarat-syarat solusi Ustaz? Hah? Ada solusi yang mungkin solusi minta ke dia klausul ribanya buang. Bagaimana cara buang klausul ribanya? Pertama, bank syariah saya mau rumah tipe ini, di alamatnya jalan ini. Oh ya udah, ini uang. Enggak, bank syariah saya mau rumah bukan uang. Karena bila uang diserahkan kepada Anda, kemudian uang nanti Anda bayar kepada dia dengan nominal berlebih, apa namanya? Riba. Maka jangan pernah terima dari dia uang. Kalau Anda ingin sesuai syar'i. Rumah, saya enggak mau uang, saya maunya rumah. Dong kalau gitu kami yang beli, terserah mau beli mau enggak terserah Anda, saya maunya rumah. Kan dari awal saya maunya rumah, beli rumah karena bukan pinjam uang. Kalau pinjam uang mending ke tempat yang riba. Jelas ribanya. Baik, selanjutnya kembali dari akhwat. Maka minta kepada dia suruh beli dulu. Setelah dia beli, udah baik kami beli dulu. Dibeli oleh dia dulu. Masalah balik nama itu urusan lain. Pak, ini sudah saya beli. Ya udah, saya beli sekarang dari Bapak. Ya udah, sekarang saya PDP ya. Saya lihat akadnya dulu. Ini angsuran berapa? Sekian. Kalau saya terlambat, ada denda keterlambatan Pak. Oh ada denda keterlambatan, tapi namanya ta'zir Pak untuk biaya sosial. Apa bedanya dengan yang riba? Riba juga ada penalti. Ya, minta lagi Pak, yang ini saya nggak mau Pak. Repot ya, ya emang repot. Tapi mau yang halal enggak? Ya, buang ini Pak. Oh iya dah setuju buang. Kalau setuju buang udah halal sudah. Emang ada seperti itu Ustaz? Emang ada seperti itu Ustaz? Saya katakan tadi, kalau Anda sendiri mungkin tidak ada. Kumpulkan kalau Anda 30. Siapa yang mau beli rumah dengan cara yang syar'i? Mari kita kemari, ayo kita gabung. Pertama Anda dulu maju, terus maju. Oh iya ada sini 30 boleh, kata dia. Banyak nasabah mereka kan cari uang ya. Kata ya. Kembali bacakan dari akhwat. Assalamualaikum ya Ustaz. Bagaimana hukum BPJS apabila dari perusahaan dan diwajibkan oleh perusahaan tersebut?
BPJS. Pertanyaan BPJS, perusahaan diwajibkan perusahaan gimana? Jadi beliau ini mungkin diwajibkan oleh perusahaannya untuk mengikuti BPJS. Tidak ada perusahaan yang mewajibkan BPJS. Yang mewajibkan pemerintah kepada perusahaan. Kepada individu nanti 2019. Paham antum? Nah. Yang bertanya? Bukan Anda Ustaz ya. Salah bertanya Ustaz. Taib. Nah. Kalau perusahaan yang diwajibkan, kalau Anda pemilik perusahaan berarti ya darurat bagi Anda ikut BPJS yang masih ada denda keterlambatan yang ini adalah riba. Kalau tidak Anda BPJS kan ikut sertakan karyawan Anda dan karyawan Anda lebih dari 20 umpamanya, izin usaha Anda dicabut. Akan hancur dan rugi Anda. Darurat namanya ini. Jelas? Maka semoga Allah maafkan. Ya, ikutkan karyawan Anda semua BPJS. Bagi karyawannya enggak ada masalah. Kan bukan dia yang membuat akad, dia tahu beres saja. Yang bikin ribanya perusahaannya dia. Jelas? Fadal terus. Assalamualaikum Ustaz, saya bekerja di perusahaan makanan dan sudah menjual minuman keras. Bagaimana hukumnya? Menjual jadi perusahaan itu perusahaan makanan, mungkin restoran, dan menjual minuman keras. Apakah gaji yang saya terima adalah halal Ustaz? Yang dikutuk oleh Rasulullah yang berdosa adalah asiraha mu'tasiraha hamiluha wa syaribuha. Semua dikutuk saqiha, yaitu yang membuatnya, kemudian yang menuangkannya, yang membawanya, semuanya dikutuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda di restoran tersebut ya dimungkinkan dan memungkinkan untuk membawa dan menuangkan, maka haram. Kalau memungkinkan Anda mengatakan saya tidak mau. Ya. Saya enggak mau yang lainnya ini saya enggak mau. Bolehkah? Ya. Pada dasarnya hukum asalnya boleh kecuali ada larangan dari Rasulullah SAW untuk semeja atau seruangan dengan orang yang minum khamar. Maka sebaiknya Allah Ta'ala alam resign dari lembaga ini, dari restoran ini. Cari restoran yang halal. Banyak restoran Padang yang halal ya akhi. Ngapain juga ente cari yang haram? Ustaz gajinya kecil. Kalau mau besar gaji bikin restoran sendiri. Besar gaji Anda. Allah demi Allah. Saya ada murid pelatihan saya di salah satu kota di Jawa, ibu-ibu biasa, setahun laba bersih dari usaha rumah makan cateringnya lebih 10 miliar. Allahu Akbar. Ibu-ibu biasa saya bilang. Saya tahunya bukan saya korek-korek karena ketika belajar menghitung zakat, dia sampaikan, Pak Ustadz, saya berzakat dari 40 miliar atau 10 miliar Pak Ustadz. 40 miliar apa Ibu, 10 miliar apa Ibu? 40 miliar ini Pak Ustadz, ini omset yang saya putar setahun untuk catering saya. Yang 10 miliar Pak Ustadz, laba bersih. Masya Allah. Oh berarti Ibu zakat dari 50 miliar. Laba ditambah dengan modal yang diputar. Ya, dengan senang hati dia keluarin zakat. Coba Anda melihat, seorang ibu-ibu biasa bisa bergaji 10 miliar setahun. Kalau ingin kaya jangan jadi karyawan. Paham tuh? Kan tadi sudah punya pengalaman di rumah makan. Tinggal buat rumah makan baru, Masya Allah. Saya kemarin mendengar di salah satu TV yang berbicara tentang bisnis Islam syar'i, bagus TV-nya. Ya. Ada salah seorang yang dia bekerja di salah satu rumah makan steak. Ya. Sudah sampai pada tahap manajer operasional. Pusing saya, berarti karir saya nggak naik lagi. Berarti kalau gitu saya bikin rumah makan yang mirip dengan ini. Kaya dia punya, dia sekarang 3 outlet. Daripada jadi karyawan, dia jadi orang kaya. Fadal ya akhi. Baik Ustaz, kalaupun kita yang menjadi, kita datang ke restoran, ketika makan, buka menu, ternyata di daftar minumannya ada minuman bir, segala macam. Itu bagaimana Ustaz, hukum kita makan? Tinggalkan rumah makannya, cari rumah makan Padang yang halal. Berarti tidak halal Ustaz ya? Apain, siapa nyuruh antum makan tempat yang bir-birin ini? Sekarang sudah banyak Ustaz, walaupun makanan Sunda atau makan apa yang... Oh iya, Sunda Taib. Masalahnya karena saya orang Padang aja ya. Ya Sunda, silakan makanan Sunda Taib. Baik, kembali pertanyaan dari akhwat. Assalamualaikum ya Ustaz, saya mempunyai karya sebuah jual beli. Bolehkah menjual beli semacam stiker ataupun kaos yang bergambar makhluk bernyawa? Apakah hasilnya bisa halal untuk digunakan?
insya Allah nanti akan ada kita bahas tentang itu. Tidak halal bagi Anda untuk menjualkan gambar yang bernyawa. Kecuali setelah dihilangkan malamih atau raut wajahnya. Taib, kembali ke Ikhwan. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Ada 2 pertanyaan, Ustaz. Pertama, di kantor itu diberikan fasilitas kartu kredit, Ustaz. Apakah boleh anak mengambil kartu kredit itu atau ditolak, Ustaz? Sebentar, yang buka kartu kreditnya siapa? Yang nerbitkannya siapa? Kantor atau Anda? Yang buka itu kantor. Kantor. Jadi, yang nanti membayar bunga ribanya semuanya siapa? kalau bunganya sih denda segala macam, katanya sih nggak ada denda, nggak ada biaya tahunan atau annual fee dong. Annual fee biaya tahunan saja. Itu yang menanggung biaya tahunan siapa? Nggak ada, untuk karyawan kantornya sini nggak dikasih fee itu, San. Gratis berarti? Gratis. Tapi uangnya uang pinjaman. Uangnya uang pinjaman, benar, San. Dipakai nggak ada pertambahan? Nggak ada pertambahannya kalau telat, San. Misalnya, kan tadi saya tanyakan dari awal. Kalau ada persyaratan itu nggak ada beda dengan listrik, PDAM, yang ada riba keterlambatan itu. BPJS juga begitu. Nah itu yang pertama, San. Yang kedua begini, San. Berarti tutup ya, jangan pakai kartu kreditnya. Ya, jazakallahu khairan. Kedua gini, San. Makanya tadi saya heran masa tidak ada denda keterlambatan, tapi terus. Yang kedua tuh saya dapat pesanan bikinan baju seragam, Ustaz. Dari sekelompok orang. Nah, pesanan ini bunyinya kurang lebih gini, Farid tolong carikan kita penjahit yang bisa membuat seragam buat kita ini gitu. Ya udah saya carikan. Alhamdulillah dapat, Ustaz. Dapat. Nah, tapi di situ saya menanyakan harganya ke tukang penjahitnya. Harganya berapa, Pak? Misalnya 100 ribu satu baju. Ya. Nah, bolehkah saya ngambil untung ke kelompok orang ini? Saya bilang harganya jadi 150. Atau kalau seandainya boleh, solusinya gimana, Ustaz? Jazakallahu khair. Allah barik fiik. Kalau dia tolong carikan, berarti minta tolong kan ya? Haram ente ngambil keuntungan. Bilang ke dia, saya nggak mau nolong Anda, tapi saya mau ngambil keuntungan. Saya carikan. Ini boleh. Anda deal dengan dia berapa? 100 atau minta tawar lagi 90. Ya, kemudian katakan ke mereka, saya dapat, tapi harga 100. Bagaimana caranya, Pak? Harga 90, nanti saya bayar. Bila ada saya bawa orang, itu saya yang bayar nanti, orang itu bayar ke Anda, bukan ke tukang jahit ini. Ini halal. Kalau ingin juga Anda ingin risiko, ingin segala macam, bilang ke mereka, saya carikan, tapi berapa fee buat saya? Jelas? Kan saya butuh waktu mencari dan segala macam, ngetes orangnya baik atau tidak, iya kan? Ya. Berapa fee buat saya? Ya udah per lembar buat kamu Rp1.000. Jadi akadnya itu anak dengan penjahitnya jual beli dan anak dengan sekelompok orang ini jual beli juga, Ustaz. Ya. Berarti boleh jual beli jasa dia, kemudian jualkan ke mereka jasanya. Pembayarannya bisa tunda, nggak ada masalah. Oh, nggak harus. Berarti anak nggak harus cash dulu sama si penjahitnya, Ustaz. Tidak. Ya. Sama juga ada tanah kosong ingin Anda jualkan, tidak harus Anda bayar dulu cash. Fadhal, yang lain. Baik, ya, ada seorang anak, Ustaz, insyaallah. Masya Allah. Boleh saya nanya? Silakan, Nak. Misalnya kalau saya beli di sebuah supermarket tuh minimal 35.000 tuh nanti dapat 1 stem. Nah, misalnya hadiahnya kalau belanja 35.000 dapat stem. Ya, misalnya dapat 1 stiker terus dikumpulin. Kalau dikumpulin kelipatan stemnya. Setiap kalau kelipatan 20.000 ke atas, 20.000 ya. Terus? Tapi nanti hadiahnya kalau udah terpenuhi nanti dapat sebuah mobil gitu. Bukan mobil. Kayak dapat sendok atau piring. Piring atau ya.
atau panci lah. Tapi kalau setengahnya paling kalau misalnya Nanti kan dapat anda jual ke ibu gitu, mama gitu ya? iya di sebuah Jual ke supermarket uminya gitu. pancinya, ini panci milik saya mas, saya jual Itu gitu. halal atau haram ya? Halal, Uangnya. halal. Aman. Alhamdulillah halal. Dengan syarat harga barang yang ada stem pada waktu ada program stem ini, harga tidak dinaikkan oleh pusat perbelanjaan ini. Murni hadiah dia mengurangi keuntungannya. Tapi kalau dinaikinnya, ya berarti di sini bukan murni hadiah. Dari uang-uang yang dinaik, harga yang dinaikkan selisih itulah dikumpulkan hadiah. Tapi biasanya nggak dinaikin kan ya. Baik. Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Iman mau bertanya, Fadal. hukum memberikan diskon besar-besaran dalam jangka waktu yang sangat panjang gitu Ustaz. Misalkan ada satu perusahaan A gitu memiliki modal cukup besar sehingga dia memberikan diskon terhadap satu barang atau jasa agak besar dan panjang sehingga harga pasar goyang gitu Ustaz. Terus? Apakah ini dihalalkan juga Ustaz? Emang Sehingga kalau harga pasar goyang, siapa yang rugi? Gak ada kan? mungkin penjual yang lain jadi penjual lain rugi. Penjual yang lain. untung siapa? Yang untung ya customer saat Pembeli. Pembeli, iya. Banyak mana pembeli daripada penjual? Pembeli Ustaz. Boleh. Boleh, halal Ustaz. Karena rugi pihak sedikit, untung pihak yang banyak. Taib. Hatib bin Abi al-Balta'ah ketika dia menjual di pasar Madinah di harga barang makanan di bawah harga standar, ya, otomatis orang belanja ke dia. Maka Umar melarang dia. Irfa' atau tarfa'an suqina, kata Umar. Angkat hargamu, kalau enggak angkat kakimu sekalian dari pasar ini. Subhanallah, serius ya kalau Umar. Akhirnya Hatib bin Abi al-Balta'ah pilih angkat kaki dari pasar Madinah, pulang ke rumahnya. Tapi orang tahu murah, tinggal pergi ke rumah dia, beli di situ. Tidak ada berarti juga larangan Umar. Maka kemudian Umar datang kepada Hatib al-Balta'ah mengatakan, itu dulu pendapatku. Ya. Tapi kemudian sekarang terserah kamu mau jual di seharga yang kau inginkan, terserah. Sehingga kaidah dibuat oleh para ulama, yutahammal ad-dararul khas lidaf'id dararil am. Bila harga mahal yang mendapat keuntungan besar segelintir manusia kaum pedagang. Ya, bila harga murah yang mendapat keuntungan banyak manusia yaitu kaum pembeli. Keuntungan untuk orang banyak lebih baik daripada keuntungan kepada orang yang sedikit. Wallahu ta'ala a'lam. Yang tidak boleh si pemain besar ini dia matikan, dia berikan harga diskon dengan cara yang lama sehingga pedagang yang lain mati. Setelah pedagang yang lain mati, maka dia monopoli harga semaunya dia. Ini haram seperti ini. Tapi kalau dia memang ingin memberikan nilai harga murah, tujuannya agar para pedagang lain juga ingin memberikan harga murah sehingga perputaran barang cepat di tengah masyarakat, sebuah hal yang halal dan bagus sekali. Sehingga Ali pernah masuk ke pasar Kufah dan mengatakan, la taruddu qalilar ribhi fatuhramu katsiruha. Wahai para pedagang, jangan kalian tolak keuntungan yang tipis, khawatir Allah tidak memberikan kepada kalian keuntungan yang banyak. Baik. Allah barik fiik. Silakan satu lagi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Bolehkah berinvestasi di restoran yang karyawannya itu ada yang laki-laki pelayannya, ada yang perempuan berkerudung, dengan pembagian hasil 7,5% dari margin. Tetapi di perjanjian itu tidak disebutkan bagaimana bila ada kerugian, Ustaz. Tanyakan ke dia, jangan tanyakan ke saya bila ada kerugian bagaimana. Karena bila kerjasama, yang paling penting pernyataan kerugian. Keuntungan gak terlalu bermasalah. Keuntungan bisa dikembalikan kepada uruf atau adat istiadat kebiasaan dalam bisnis itu.
Biasanya bisnis 50-50, 50-50 atau 60-40, 60-40. Gampang urusannya. Tetapi yang tidak gampang urusannya kesepakatan kerugian. Dan sering orang ketika memulai bisnis, ya udah kita sama kita gampang lah masalah rugi itu. Ternyata ketika rugi, ini nggak mau rugi, yang ini nggak mau rugi. Sehingga menjadi hukumnya menjadi riba. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup. Allah SWT. Baik, satu lagi sebelum kita beralih ke akhwat, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya masalah sewa, Ustaz. Apa? Misalnya ada kontrak rumah gitu ya. Di perjanjian. Sebentar, ada apa? Sewa. Sewa menyewa. Terus? Di perjanjian sewa menyewa itu dinyatakan kalau di akhir kontrak, jika misalnya pada saat akhir kontrak si penyewa tidak keluar dari rumah, itu misalnya dikenakan denda per harinya sekian ratus ribu, dinisbatkan sebagai ya sewa harian aja. Itu gimana, halal atau haram Pak Ustaz? Harus dan halal, wajib dibayar dia. Ini bukan denda keterlambatan ini dia denda nambah sewa. Bukan denda nama ini, nambah sewa kamu namanya. Jadi halal insya Allah Pak Ustaz. Halal memang hak daripada yang pemilik barang. Ya, terima itu kasih. Sewa saja. Allah barik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik. Sama juga Anda terlambat bekerja, didenda oleh perusahaan, dipotong gaji. Bolehkah? Kalau tidak dipotong gaji, haram bagi Anda ambil gaji terlambat itu. Anda terlambat gajinya penuh, haram itu ya akhi. Lebih baik dipotong sehingga jadi halal. Baik, pertanyaan dari akhwat Ustaz. Assalamualaikum ya Ustaz, saya mempunyai dua saudara laki-laki yang bekerja di bank konvensional. Setiap bulannya mereka kadang memberikan uang hasil gaji mereka kepada orang tua. Apakah hasil gaji dari kedua saudara ini halal dipakai oleh kedua orang tua saya? Haram dipakai oleh orang tua mereka. Jelas? Baik, kembali dari akhwat. Assalamualaikum Ustaz. Begitu banyak pedagang yang sekarang menggunakan sistem PO atau pre-order. Saat ini seperti menjual gamis. Bagaimanakah hukum apabila kita membuka pre-order sementara kita belum mempunyai barang tersebut? Tidak boleh menjual barang belum dimiliki. Bilang ke dia jangan terbitkan PO dulu sebelum barang saya miliki. Saya terima, saya beli dengan akad dan saya terima barangnya baru terbitkan PO. Kecuali untuk barang yang butuh pengolahan, dibuat. Dia pesan dan barang tersebut tidak ada di stok. Pesan ini sekian, bentuk begini dan ini tidak ada di pasar. Boleh dia terbitkan, namanya akadnya istisna. Istisna kenapa boleh walaupun barangnya belum ada? Karena dia gabungan dengan antara akad jual beli barang dengan akad jasa. Untuk akad jasa boleh diperjualbelikan walaupun belum ada jasanya. Seperti Anda menjual jasa Anda kepada sebuah perusahaan. Pada waktu tanda tangan kontrak gaji sekian, ya. Pada waktu kontrak apakah gaji sudah diterima? Belum, bulan nanti baru diterima. Sudahkah jasa Anda serahkan? Belum, bulan mulai kerja baru tanda tangan kontrak. Belum ada jasa dan belum ada uang. Boleh karena ini akad ijarah dan Rasulullah SAW membolehkannya. Fadhal. Kalau akad salam gimana Ustaz? Akadnya akad salam. Jadi si ini memberikan uang terlebih dahulu. Kalau butuh diolah, istisna namanya. Kalau barang nyari di stok, boleh dengan akad salam. Tetapi salam itu bukan hari ini akadnya, besok barang datang, bukan salam namanya. Salam itu saya bayar hari ini, terima bulan depan, bulan satu lagi atau 3 bulan. Yang merubah harga. Karena salam adalah pengecualian dari akad menjual barang yang belum dimiliki. Pada dasarnya tidak boleh. Dia dibolehkan berdasarkan nas dengan hikmahnya si penjual ya mendapatkan uang cash bisa dia putar untuk modal. Ketika hari ini salam, besok barang harus digunakan, tidak akan terjadi perubahan harga. Dan ini disyaratkan dalam mazhab Hambali untuk sah akad salam tersebut, jarak antara akad dengan serah terima barang telah merubah harga. Yang memungkinkan harga berubah sebulan, 2 bulan. Karena di masa Rasulullah mereka melakukan akad salam yuslifu fis simar li sanatin sanataini asla sanawat. Yaitu setahun, 2 tahun, 3 tahun. Bayar cash sekarang, korma tahun depan diterima.
Harganya lebih murah atau lebih mahal? Pasti lebih murah, karena selama setahun ini si penjual berhak memutarkan uang untuk apa saja. Bisnis apa saja, dapat modal dia. Kewajibannya hanya menyerahkan kurma tahun depan. Berarti lebih murah pembayarannya. Ya. Tapi kalau sama seperti umpamanya, hari ini bayar besok barang datang, berubah nggak harga? Tidak. Ini termasuk menjual barang yang belum dimiliki, bukan salam namanya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, sekian jazakallahu Ustaz. Allah barik. Kembali pertanyaan dari akhwat, bagaimana hukum jika kita mengendorse atau mensponsori produk kita kepada orang kufar? Apa? Gak paham saya. Apa? Jadi si penanya ini mempunyai produk dan mensponsori orang kufar untuk memakai produknya, Ustaz. Sponsori apa? Produknya tidak disebutkan, Ustaz. Jadi dia mengendorse produk kita kepada orang Nasrani. Promosi misalkan dia punya kaos nanti dipakai oleh orang kufar tersebut dan menjadi laku mungkin atau pakaian muslimah dipakai Nasrani begitu? Ini boleh. Kalau Nasrani boleh. Kalau bukan pakaian muslimah, Ustaz. Bersifat misalkan kaos ya pakaian umum. Nah, boleh, enggak ada masalah. Tidak masalah, Ustaz. Ya, Baik. Kembali dari akhwat, assalamualaikum ya Ustaz. Jika kita mempunyai atau memegang uang arisan, uang kantor atau uang orang lainnya di saat tertentu menggunakan uang tersebut. Saya ulangi Ustaz. Jika saya memegang uang arisan atau uang kantor. Anda megang uang arisan atau uang kantor. Nah, terus? Lalu uang itu terpakai, digunakan. Tapi Anda pakai? Dipakai. Terpakai itu nggak sengaja kan Anda pakai? Tulisannya begitu Ustaz. Terus? Tapi nanti nominal tersebut diganti. Diganti. Bagaimana hukumnya Ustaz? Haram. Haram Ustaz. Karena Anda berkhianat amanah. Kecuali Anda katakan kepada mereka, ini uang yang saya pegang dalam akad pinjaman ya, berhak saya gunakan. Kapan Anda tarik saya berikan tanpa ada bertambahan. Kalau itu boleh. Tapi semuanya mau jadi ini, sudah saya aja yang ngumpulin, banyak modal terkumpul. Pada dasarnya akadnya amanah tidak boleh 1 sen pun Anda gunakan. Tapi kalau ingin Anda gunakan, sampaikan kepada seluruhnya. Baik. Kembali ikhwan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya punya usaha dan punya pekerja dan qadarullah punya karyawan. Ya, dan kebetulan keuangan kita lagi goyang dan ada uangnya itu sekitar minggu depan untuk, nah sementara pekerja saya itu uang goyang terus? Enggak, maksudnya sementara pekerja saya itu misalnya tanggal 10 dia udah harus menerima gajinya gitu. Saya bilang sama pekerja saya, Mas kalau misalnya saya bayar minggu depan gimana gitu. Ya. Dan gitu terus kata dia, saya sih nggak apa-apa gitu. Cuma saya ada cicilan motor. Dan saya mau bayar setiap harinya itu dia kena penambahan 3.000 gitu. Terus? Saya bilang begini, ya udah nanti penambahannya itu biar saya yang bayar. Itu hukumnya gimana? Ribanya ente nanggung gitu. Ya akhi. Terus solusinya gimana? Ini belum berjalan sih Ustaz, baru. Allah barik fik. Sampaikan ke dia, Mas, kalau bisa hentikan ribanya. Jangan bayar bunganya. Jelas, cicilannya pokoknya saja dibayar, bunganya jangan. Itu bagus Anda. Tapi sekarang Anda membayar bunga ribanya, jangan. Suruh dia berhenti, mantap sekarang Anda mau bayarin. Maka berikan haknya dia pada tanggalnya. Paham itu? Kalau keadaannya sudah seperti ini gimana Ustaz? Kalau keadaan seperti ini Allah mudahkan usaha Anda. Kalau perlu Anda jual aset, ini hak orang. Jangan zolimi mereka. Karena gara-gara kezoliman Anda, dia berbuat riba jadinya. Dia sebetulnya sudah berbuat riba juga sih. Tapi dengan Anda zolimi, bertambah ribanya. Kena penalti dia. Jelas. Allah barik fiik ya khilas. Silakan Mas. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya tentang bunga deposito atau kupon obligasi syariah seperti itu. Apa? Bunga deposito atau kupon obligasi syariah gitu. Kalau misalnya kita bunga lihat kan, obligasi syariah. Sukuk kayak sukuk. Sukuk gitu. Kalau misalnya kita lihat kan bunga atau sukuk ini kan
selalu biasanya kan di bawah inflasi gitu ya. Di bawah apa? Inflasi perkembangannya. Misalnya kita tarik 10 tahun pasti lebih gede inflasi gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat kan nilai kita tuh sebenarnya nggak bertambah walaupun kita invest di situ gitu, malah berkurang. Nah, apakah itu riba? Apakah riba juga? Padahal dia di bawah inflasi begitu kan ya? Padahal berkurang gitu nilainya. Atau kalau misalnya emang riba juga, solusinya apa Ustadz? Supaya dana kita kalau ditabung aja tuh nggak berkurang gitu nilainya. Ya. Seperti itu. Allah barik fiik. Ya. Sebagian teori mengatakan bahwa bunga diberikan oleh pihak pemberi pinjaman atau pihak yang meminjam sebagai penutup inflasi. Tapi tidak masuk akal ini. Karena yang membuat inflasi tadi apa? Riba. Sekarang riba digunakan penutup riba lagi. Kapan selesainya? Tidak akan pernah selesai ini. Ya, maka tidak benar kalau dikatakan bahwa riba itu boleh sebagai penutup inflasi. Kemudian yang menyebabkan inflasi siapa? Apakah yang minjam uang sehingga harus dia menanggung? Kalau umpamanya kelalaian dia berkurang uang itu dia ditambahkan. Sekarang apakah dosanya dia sehingga dia harus menanggung bunga inflasi? Harus menanggung inflasi? Kezaliman atau tidak? Kezaliman dia ya akhi. Lalu pertanyaannya bagaimana mengatasi uang? Kalau dipegang saja pasti akan terkena inflasi. Seperti yang dianjurkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada orang-orang yang memegang harta anak yatim. Harta anak yatim, umpamanya seorang wafat. Dia punya anak laki-laki, punya istri satu, anak laki-laki satu. Tidak ada ahli waris yang lain. Dia wafat meninggalkan uang sekitar 800 miliar. Andai ya. Maka untuk istri 1/8. Dapat berapa dia? 100 miliar. Untuk anak yang lahir ini umurnya 3 tahun. Ya. Berapa untuk dia? 700 miliar. Kan 800 miliar semuanya. 700 miliar uang anak ini dipegang oleh orang yang terdekat dari walinya. Adik dari bapaknya kah, kakeknya kah, ya, yang bisa mengontrol, mendagangkan uang ini. Umar mengatakan kepada orang yang memegang uang harta anak yatim, ittajiru amwalal yatama la ta'kulha sadaqah. Uang anak yatim 700 miliar tadi, jangan disimpan. Putar. Beli barang jual, beli barang jual, beli barang jual. Kalau tidak habis dia dimakan zakat. Zakatnya berapa? 2,5% kan? 2,5% dari 700 miliar berapa? Banyak lah ya. Banyak, betul banyak. Sampai 20 juta. Iya kan ya? Sampai 20 juta. Setahun, berarti berkurang nanti berarti 680 lagi tinggal. Tahun depan kena lagi zakat, 2,5% lagi. Berapa tinggal? Kurang lagi sekitar 20 juta lagi. Tahun depan kena lagi. Sampai anak itu dewasa 15 tahun berapa kali zakat sudah. Tapi kalau diputar, zakat memang akan keluar juga. Tetapi pertambahan keuntungan dari diputar sampai kadang 100%, 200%, 300%, sampai 1000 terkadang. Maka ini hikmah zakat di sini kelihatan luar biasa. Tujuannya agar orang tidak menyimpan uangnya. Paham itu? Tujuan orang bikin inflasi juga begitu. Sengaja inflasi kami buat agar uang tidak disimpan orang. Disimpannya di bank karena dapat bunga penutup inflasi. Mereka mengatakan terus terang mengatakan demikian. Tetapi sebetulnya belum tertutup inflasinya. Tutup inflasi dengan dibisniskan, bukan dengan disimpan di bank. Paham Anda? Cukup. Jadi kalau asalnya jadi yang itu kenanya di ribanya atau menzolimi? Kena semuanya, riba iya, zolim iya semua. Allah barik fiik. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasin, saya ingin bertanya, yang saya tahu uang hasil bunga tabungan itu boleh kita gunakan untuk membangun fasilitas umum ya Ustaz ya? Untuk apa? Fasilitas umum. Itu boleh setelah rekening Anda tutup. Atau setelah persyaratan bunganya Anda coret.
Kalau masih ada persyaratan ini terus berdosa riba terus ini. Iya. Kasusnya begini Ustaz. Kasusnya gimana? Taib. Dana BPJS misalkan Ustaz ya. Dana BPJS. Kita ambil full, kemudian kita tahu bunganya sekian gitu. Nah bunganya ini kita gunakan untuk bangun infrastruktur umum gitu Ustaz. Nah akan tetapi infrastruktur itu ada nilai manfaatnya buat pribadi kita juga Ustaz. Misalkan gini, kita bangun drainase di depan rumah kita gitu Ustaz. Atau bangun lampu penerangan jalan di depan rumah gitu. Boleh nggak itu Ustaz? Boleh. Boleh. Kan rumah Anda aja diterangnya jalan, diterangnya juga. Jazakallah khair. Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya. Jadi saya ini kan PNS Ustadz. Ya. PNS di Bea Cukai. Masya Allah. Resign sekarang ya. Sudah paham saya jawabannya. Resign. Kalau hartanya tercampur tuh Ustadz ya? Karena tercampur antara pelayanan sama harta mengambil. Bukannya Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata sahibu maksin. Tidak masuk surga orang yang menarik pajak dan bea cukai. Antum masuk surga atau tidak? Diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh banyak para ulama. Kalau Anda ingin masuk surga, resign. Masalah rezeki Anda, masalah masa depan Anda, Allah yang jamin. Nah, jazakallahu khairan Ustaz. Allah barik fiik ya akhi. Masya Allah, saya menghormati beliau, jantan beliau ya akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Jantan beliau mengaku bahwa telah terlanjur. Memang semua orang menginginkan posisi beliau itu, saya yakin. Untuk masuk itu tidak gampang. Hanya anak-anak pintar yang bisa masuk ke sekolah tersebut. Ya. Tapi sayang karena di sesuatu yang haram, anak-anak pintar ini kepintarannya digunakannya untuk yang haram. Kalaulah Anda gunakan, bawa ke Tanah Abang sana, kaya Anda dan halal. Itu bagus. Allah barik fiik. Fadhal. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, saya kan buka usaha gitu ya, tapi secara online. Saya buka usaha tapi secara online, sewa jasa rental. Nah kita lagi pengen rental dengan secara online. Iya. Barang Anda atau barang orang lain? Barang kita nyewa mobilnya gitu. Pada saat Anda sewakan sudah disewa dulu atau belum? Wah udah disewa dulu. Saya ulangi, pada saat ada orang ingin nyewa dari Anda, pada waktu itu sudah Anda sewa barang atau belum? Udah. Alhamdulillah boleh. Nah terus Ustaz gini Ustaz, kan karena keluar negeri, nah pembayaran itu kan menjadi karena apa? Karena customer kita dari luar negeri, itu kan pembayaran kan menjadi suatu yang ini ya Ustaz sensitif karena pertama mereka rata-rata maunya dengan kartu kredit atau PayPal. Yang kedua kita udah pengen nyoba multi currency dari OCBC, tapi saya baca dari buku karangannya Ustadz itu nanti kena riba bai. Riba apa? Karena ini Ustadz perbedaan waktu kan misalkan dia booking hari ini, terus currency-nya beda gitu hingga akhirnya dia bayarnya beda itu. Dia booking hari ini terus? Terus dia misalkan makainya 10 hari yang akan datang gitu. 10 hari yang akan datang. Nah kan nilainya berubah Ustadz, misalkan pembayaran kita pakai dolar gitu ya. Enggak saya. Anu menyewakan ke dia pakai dolar atau rupiah? Dolar. Dibayarnya pakai dolar atau rupiah? Dolar. Terus gak ada masalah. Terus kalau sistem itu kartu kredit itu sama PayPal itu boleh nggak Ustadz? Dia yang berdosa. Oh kita nggak apa-apa jadinya? Enggak maksudnya. Antum kan nggak pakai kartu kredit, dia bayar ke rekening dolar Anda melalui kartu kredit kan ya? Iya. Kalau ke rekening dolar ada pertambahan nggak? Nggak ada kan? Nggak ada, itu lihat. Oh gitu. Terus Ustadz. Kan iya lihat subhanallah, rekening dolar itu nggak ada pertambahan, kurang yang ada. Nggak ada bunganya, itu halal itu rekening itu. Masya Allah rekening halal Anda punya. Terus Ustadz gini Ustadz, kita kan sistemnya bagi hasil Ustadz ya. Dengan siapa bagi hasil? Ada investor-investor gitu 70-30. 70 buat yang ngelola, 30 buat investor tergantung jumlahnya. Nah investornya 3 orang. Tapi di sini perjanjiannya kalau misalkan rugi, itu pembagian kerugiannya itu 50-50, itu halal apa haram? Haram. Hah? Haram. Jadinya gimana pembagiannya seharusnya Ustadz? Anda pengelola, ada modal disetorkan atau tidak? Ada sendiri, uang sendiri maksudnya. Berarti ada modal yang setorkan, bulan investor juga ada? Iya, jadi ada 2 bagian, 70%
dari modal aset ini, modal Anda berapa, modal investor berapa? Modal kan 70, 30, modal saya 10%, yang lainnya 20%, 20% itu investor. Modal Anda cuma 10%? Tapi iya. Modal Anda 10%, tapi Anda menunggu kerugian 50%? Iya, bukan 50, dibagi 3 berarti Ustaz. 30? Iya 33. Berarti 20 dari modal mereka terjamin karena Anda menanggung 30. Berarti ini riba. Jadi bagaimana sistemnya seharusnya? Sistem yang seharusnya kerugian ditanggung berdasarkan modal yang disetorkan. Modal Anda 10 berarti Anda menanggung kerugian hanya 10% saja. Kerugian Anda sebagai pengelola tidak dapat gaji karena rugi. Kerugian mereka sebagai pemilik modal berkurang uangnya. Jelas? Oke Ustaz. Terus satu lagi terakhir Ustaz, bagaimana kalau hukum Uber? Ini jelas atau belum? Jelas Ustaz, paham. Ini soalnya ya. Terus ini Ustaz apa kan ini lagi ngetren Ustaz bisnis Uber gitu. Uber kan apa? Uber. Nah, Uber itu kan ada pembayarannya 2, ada cash dengan ada kartu kredit. Nah, itu bagaimana bagi si supir Uber itu nerima uangnya itu kalau misalkan dianya dari sistem kartu kredit Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Dia kalau bayar kartu kredit ada mesin edisinya kan ya? Ada. Mesin ini diambil bisa tanpa buka rekening atau tidak? Perusahaannya menyediakan kan ya? Perusahaan menyediakan gak ada masalah. Dia bayar dengan kartu kredit, pinjam uang dengan cara riba, boleh atau terima uang itu tidak? Boleh. Paham tuh? Orang yang pinjam dana, kemudian ketika dia meminjam ada akad ribanya dalam peminjamannya, maka uangnya statusnya di tangan dia halal. Boleh dia gunakan membayar kewajibannya, membayar kesini boleh. Jelas? Ini pendapat yang terkuat. Saya tahu bahwa sebagian ulama mazhab Syafi'iyah mengatakan uang ini tidak halal juga. Tapi pendapat jumhur lebih kuat berdasarkan hadis Rasulullah SAW kepada Aisyah dalam kisah Barirah. Ishtariha wa'tiqiha wa innamal wala'u liman a'taq. Di mana Rasulullah memisahkan antara persyaratan dengan akad jual belinya yang sah, walaupun ada persyaratan yang tidak sah. Kalaulah tidak sah atau haram menggunakan uang pinjaman dengan riba, mohon maaf, Anda jangan hidup di Indonesia. Karena jalan pakai uang riba atau pakai uang apa dipinjam? Baik. Rumah sakit dibangun pakai uang riba atau pakai uang pinjaman halal? Pinjaman riba. Sekolah negeri dibangun dengan pinjaman halal atau pinjaman riba? Instansi-instansi dibangun dengan pinjaman halal atau riba? Gaji kepada PNS dengan uang halal pinjamnya atau dengan uang riba? Boleh? Gajinya boleh. Gajinya boleh, semua fasilitasnya halal Anda gunakan. Yang berdosa yang membuat ribanya itu. Siapa yang bikin riba? Terserah mereka, dia yang bikin riba. Dia yang bikin pinjam uang dengan world bank dengan cara riba, dia yang berdosa. Uang yang didapatkannya dengan cara riba digunakan untuk kepentingan umum halal bagi mereka. Jelas? Jelas. Allah barik fiik. Baik, Ustaz, mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz. Betul bagi sekali. yang mau bertanya mungkin bisa berjumpa kembali bulan depan. Jadi siap-siap di belakang mic. Siap-siap bulan depan belakang mic. Ya. Dan ini afwan bagi yang telah menulis pertanyaan untuk Ustadz, bagi ikhwannya. Ini juga siap-siap bulan depan hadir, dengarkan jawabannya bulan depan. Karena juga tadi sudah disampaikan untuk ikhwan di mic. Jadi mohon maaf sebelumnya dan mungkin Ustadz ada ikhtitam. Ya, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat ya, dan semoga bisa membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla fi'ula, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Aqulu musta'un wa tasma'un wa astaghfirullah wa lakum muslimin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.